Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sahabat tukar cerdas, dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu persatuan dan perbedaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seni tari. Tentunya kalian sudah sering bukan melihat pertunjukan seni tari? Baiklah, kita mulai saja materinya. Seni tari. Adik-adik, tentu kalian sudah mengetahui apa itu seni tari? Ya, seni tari adalah sebuah seni yang mana menunjukkan sebuah gerakan-gerakan indah yang bertujuan untuk menghibur dan lain sebagainya. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompoknya. Fungsi seni tari. Tentu sebuah tarian dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Apa saja fungsi daripada seni tari? Yang pertama, tari pertunjukan, yaitu tari yang disiapkan untuk suatu acara dan dipentaskan. Tarian ini menonjolkan dari sisi koreografi artistik, konsep yang bagus dan ide yang matang, serta tema yang tertata sedemikian rupa sehingga tarian tersebut menjadi menarik dan indah. Yang kedua adalah tari upacara, yaitu tarian yang dilakukan hanya pada saat upacara adat saja maupun acara yang bernuansa keagamaan. Tarian ini mengutamakan adanya kehikmatan dan komunikasi pada sang pemilik alam. Jadi, tarian upacara ini hanya ditarikan pada saat-saat tertentu saja. Selanjutnya, fungsi tari adalah sebagai tari hiburan, yaitu tarian yang diadakan hanya untuk menghibur penonton saja. Biasanya tarian ini dimainkan dengan alunan musik dan irama yang enak didengar. Gerakan tarinya juga bebas dari berbagai macam nilai, tradisi, atau adat. Yang terpenting dari tarian ini adalah mampu menghilangkan rasa jenuh para pendengar atau penontonnya. Selanjutnya adalah tari pergaulan, yaitu tarian yang dimainkan untuk berinteraksi ke sesama saja. Tarian ini biasanya digunakan untuk saling adu unjuk rasa dalam kesenian. Dalam gerakannya juga terlihat lincah dan memiliki sifat komunikatif sehingga mampu memberikan interaksi atau timbal balik ke sesama. Biasanya tari-tari pergaulan seperti ini banyak dipentaskan oleh kalangan muda-mudi. Yang selanjutnya adalah tari kesenian, yaitu tarian yang dilaksanakan untuk tujuan pelestarian budaya. Biasanya tarian ini bernuansa tradisional karena menghargai warisan budaya panggilan nenek moyang pada zaman dahulu. Tarian ini hanya dipentaskan pada saat hari atau momen kebudayaan saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola lantai. Di dalam sebuah tarian, tentu kita sering sekali melihat para pemain berdiri atau bergerak dengan susunan-susunan tertentu. Setiap tari tradisional
terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Tentu adik-adik tahu, secara perorangan berarti yang menari hanya satu orang saja. Kemudian berpasangan berarti penarinya terdiri dari 2 orang, atau bisa juga dalam jumlah yang genap, atau bisa juga berkelompok, yaitu dalam jumlah yang sangat banyak. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan tentunya. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ingat bahwa seni tari itu membutuhkan ruang gerak, karena di dalam menari kita akan menggerakkan tubuh kita dengan gerakan-gerakan yang indah. Apabila ruang geraknya sangat terbatas, maka tentunya hasil tarian yang kita mainkan tidak akan maksimal. Lalu, apa saja tujuan daripada pola lantai? Yang pertama, untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya, sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Bayangkan ketika penari itu berdiri atau berjajar dengan posisi yang tidak diatur, tentunya ketika bergerak mereka akan saling bertabrakan. Bisa jadi bertabrakan badannya atau bertabrakan anggota tubuh yang lain, atau juga bertabrakan propertinya. Tujuan pola lantai selanjutnya adalah untuk membedakan gerakan-gerakan antara seni tari satu dengan yang lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya setiap seni tari mempunyai pola lantai yang berbeda. Apabila adik-adik perhatikan, contohnya adalah tari saman itu menggunakan pola lantai horizontal. Begitu juga tarian-tarian yang lain itu mempunyai pola lantainya masing-masing. Tujuan selanjutnya dari pola lantai adalah untuk membuat sebuah tarian menjadi lebih menarik ketika ditampilkan. Mengapa demikian? Dengan posisi yang baik tentu akan lebih indah untuk dipandang mata atau dinikmati oleh penonton. Selanjutnya adalah untuk membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam menari ada penari yang berada di depan, ada penari yang ada di belakang. Apabila pola lantainya tidak dibentuk sedemikian rupa, maka penari yang ada di belakang tidak akan terlihat oleh penonton. Selanjutnya adalah untuk menguasai panggung. Sebuah tarian harus menguasai ruang, yaitu panggungnya. Bayangkan saja ketika ada sebuah panggung yang sangat besar, kemudian penarinya hanya berkumpul di tengah saja, tentunya tidak bagus, bukan adik-adik? Nah, jadi seorang penari harus menguasai panggung, bisa menyesuaikan dengan lebar dari panggung tersebut. Selanjutnya ada jenis pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal, di mana penari membentuk garis vertikal.
yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Adik-adik bisa memperhatikan gambar yang ada di bawah ini, ya, di mana penari berjajar dari depan ke arah belakang. Selanjutnya ada pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti yang vertikal, di mana pola lantai berbentuk garis lurus. Hanya pada pola lantai horizontal bentuk barisan dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Keunggulan daripada pola lantai horizontal ini adalah bahwa semua penari bisa terlihat oleh penonton. Artinya tidak ada penari yang berada di belakang. Semua penari berada di depan. Selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Bisa jadi di dalam menyudut tidak harus berbentuk silang. Bisa jadi setengah silang saja atau seperti huruf V. Walaupun pola lantai diagonal ini sebenarnya berbentuk silang, tetapi bisa dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Selanjutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Ya, perhatikan tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat, yang mana seluruh penarinya membentuk lingkaran, baik itu secara berhadapan maupun saling membelakangi. Demikian tadi adik-adik, sahabat tukar cerdas, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang mencintai budayanya, terutama seni tari. Salam tukar cerdas.